Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdana Vita Moroma dari Prodi Matematika semester 6. Saya di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis penelitian kualitatif, yang di dalamnya akan membahas biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Nah, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Nah, hal ini dilakukan agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Setidaknya ada 6 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga ada grounded theory, yang keempat ada etnografi, dan yang terakhir ada studi kasus. Nah, yang pertama kita akan membahas biografi. Secara bahasa, biografi berasal dari kata bio, yang berarti hidup, dan grafi, yang berarti penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Lincoln, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikannya melalui tulisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Yang kedua di sini ada fenomenologi, yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena, yang mengungkap esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi menjadi riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Fenomenologi sebagai sebuah metode riset sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Salah satu poin yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis. Individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dapat membaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari peneliti fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individu terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya untuk memahami esensi dari suatu fenomena. Selanjutnya yang ketiga ada grounded theory. Penelitian grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangannya teori yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah situasi keadaan ketika individu atau subjek penelitian berinteraksi langsung, mengambil bagian dan
melebur proses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Selanjutnya yang keempat ada etnografi. Etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dari interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Penelitian memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya di sini yang terakhir ada studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, dan terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.